Dengan hormat menyambut Marsekal Naga. Di mana adikku? Melapor kepada Marsekal Naga. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Besar Yang. Mereka mengundang Gubernur Lei dan membawa Nona Kenya adik perempuanmu, menawarkannya kepada putra Gubernur Lei. Keluarga Yang. Dulu untuk membalas budi, aku menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Yang selama 5 tahun. Aku menanggung semua penghinaan kalian. Itu tidak masalah. Sekarang kau berani menargetkan adikku. Menyebalkan sekali. Siapkan mobil. Segera menuju. Dia terus meraih kesuksesan yang melambung tinggi. Aku juga punya hadiah untuk dipersembahkan. Kinmu menantu yang tinggal di rumah keluarga Yang. Semoga tuan tua berumur panjang 100 tahun. Sampah tak berguna. Kamu mengirimiku karangan bunga duka. Apakah kamu mencoba mengutukku sampai mati? Berani aku sumpah sepuh macam kau. Aku hanya takut orang-orang dari keluarga Yangmu yang sedang mencari kehancuran mereka sendiri. Bosan hidup. Apa maksudmu dengan itu? Semua orang di keluarga Yang dengarkan. Dalam 3 tarikan napas, serahkan adikku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Kinmu, sampah tak berguna. Apakah kamu mencoba memberontak? Tuan Wen, saya merepotkan Anda untuk bertindak. Lemparkan binatang ini keluar untukku. Wang Tianhu. Ternyata itu Wang Tianhu, murid utama dari Mahaguru Wang Feibao. Saya tidak menyangka keluarga Yang benar-benar bisa mempekerjakan Wang Tianhu sebagai pengawal. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Serahkan adikku. Tuan Wen, serang. Melapor kepada Marsekal Naga. Musuh telah terbunuh. Mohon periksa. Bicara. Di mana adikku? Kau sampah tak berguna, berhenti di situ. Enya. Kamu adalah anjing liar. Kamu berani menggigit tuanmu sekarang begitu. Apapun yang terjadi hari ini, kamu juga tidak diizinkan naik. Bagaimana jika aku bersikeras untuk naik? Kalau begitu aku akan menggunakan satu serangan untuk membunuh anak di perutnya dan memastikan keluarga Kinmu tidak punya pewaris. Selamatkan ibu atau selamatkan anak. Sudahkah kamu memikirkannya dengan jernih? Sampah tak berguna. Kenapa kamu tidak turun? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu anak siapa itu? Kinmu, apa maksudmu? Bayi di dalam kandunganmu. Itu jelas bukan anakku. Enya. Jangan paksa aku untuk memukul wanita hamil. Hentikan. Sun Tao Tuan Muda Sun. Jika kamu berani menyentuh anakku, keluarga Sunku tidak akan mengampunimu. Yang Xiao ini, bayi di dalam kandungannya, itu benar-benar bukan anak Kinmu. 4 keluarga besar Nanji. Yang Xiao itu bisa berhubungan dengan Tuan Muda Sun. Benar-benar luar biasa. Aku tidak datang untuk mencarimu, namun kau malah melompat keluar sendiri. Feng Jiu, aku ingin membuatnya tidak bisa lagi menjadi seorang pria. Kamu berani menyentuhku. Aku beritahu kamu. Keluarga Sun kami. Ada yang mendukungmu. Kamu tidak mampu menyinggung kami. Serang. Enya. Gubernur Lei. Dia. Sekelompok sampan. Tuan Muda Lei. Dia hampir mati. Hampir mati. Orang mati bahkan lebih baik. Benar, kalian berdua. Cepatlah sekarang. Naik ke sana sekarang dan perkosa dia beramai-ramai untukku. Jika kalian memperkosanya sampai mati, kalian akan diberi hadiah besar. Cepatlah, dia akan segera mati. Kau mencari mati. Saya adalah Lei. Siapapun yang berani menyerang akan dieksekusi di tempat. Putra. Menyingkir dari jalanku. Ambil satu langkah lagi ke depan. Eksekusi di tempat. Kamu, Kinmu, kamu membunuh putra. Putra Gubernur Lei. Kau dibunuh olehku. Jadi kenapa? Aku ingin keluarga Kinmu dikubur bersama putraku. Kau berani? Kamu, kenapa? Apakah kamu pikir senjata begitu menakutkan? Halo, Tuan Kota Shang, putraku telah dibunuh.
Aku perlu meminjam beberapa orang darimu. Lebih cepat lebih baik. Feng Jiu. Biarkan dia berteriak. Cepat. Itu mereka. Eksekusi mereka di tempat. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menembak. Untuk apa kalian berdiri di sana? Bunuh mereka. Balaskan dendam anakku. Apa kau berani? Bawahan ini tidak berani. Lalu apa kau berani? Bawahan ini tidak berani. Kau Lei, kau memerintahkan prajuritku untuk membunuhku. Siapa kamu? Sampah tak berguna. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah satu-satunya dewa perang bangsa Dacia, Marsekal Naga Bintang 5. Anda adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga. Marsekal Naga menantuku yang baik. Itu semua. Semua Li Chong. Dan putranya yang memaksa keluarga yang melakukan ini. Keluarga yang tidak bersalah. Saya mohon menantu yang baik. Tolong ampuni keluarga yang kami. Kakak, Sekarang sudah baik-baik saja. Kakak sudah kembali. Sialan. Aku tidak peduli. Apakah kau Marsekal Naga atau Marsekal Anjing? Orang yang membunuh anakku harus membayar dengan nyawanya. Lei Kong, letakkan senjatanya. Pergilah temui ajalmu. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini, bunuh mereka semua. Kinmu. Demi waktu kita sebagai suami istri, tolong ampuni aku. Ampuni keluarga yang kami. Gadis dari 5 tahun lalu orang yang baik hati itu, kemana perginya? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Aku mengembalikan Leontin Giok ini padamu. Mulai sekarang, hubungan kita terputus selamanya. Leontin Giok itu, ini bukan milikku. Itu milik Xia Ruyu. Apa yang kau katakan? Leontin Giok ini bukan milikmu. Ini adalah Leontin Giok yang kuambil 5 tahun lalu. Kuberikan kepada putri keluarga Xia Ruyu. Kinmu, apa kamu pikir aku sudah mendapatkan jasa? Ampuni saja keluarga yang kami. Keluarga yang mau menipuku selama 5 tahun. Kalian pantas mati 10.000 kali. Feng Jiu, bunuh mereka semua. Kecuali kau, setelah anak itu lahir. Dan bahkan mengambil nyawa. Semuanya dengarkan perintahku. Siapapun yang terlibat dalam masalah, Nona Kenya terluka, akan dieksekusi di tempat. Ya. Marsekal Naga, misi selesai. Sungai. Berhenti di situ. Siapa itu? Aku adalah ayahnya. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu perjamuan keluarga siaku? Aku minta maaf. Aku datang terlambat. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu pria liar itu. Sekarang apa? Kau mau kompensasi begitu? Apakah ini cukup? Apakah itu cukup? Ambil uang ini. Dan ya, Apakah kau yang baru saja mengancam untuk menenggelamkan putriku? benar sekali. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan tentang itu? Ada masalah. Hentikan. Aku memperingatkanmu. Jika ada lain kali, kau pasti akan mati. Pengawal. Ya. Tangkap dia. Kamu di sana. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Mohon tenang, mohon tenang. Saya adalah kepala keluarga Su. Su Shenpang. Hari ini adalah hari pertunangan keluarga Su kami dan keluarga Xia. Lihat apakah kau bisa memberiku sedikit muka setelah Xia Ruyu memasuki pintu keluarga Su kami. Keluarga Su kami pasti tidak akan menganiayamu. Keluarga Su. Apa itu keluarga Su? Kau sangat sombong. Di belakang keluarga Su, tidak lain adalah wakil wali kota Liong dari kota Nanji. Wakil wali kota. Dengan wakil wali kota mendukungmu, apa kau berani menyentuhku? Mereka hanya perlu menggerakkan jari dengan santai. Mereka bisa menghancurkan seluruh keluargamu sampai mati. Hanya seorang wakil wali kota. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Liang wakil wali kota Nanjing. Siapa yang mencari mati? Berbicara begitu liar di sini. Pejabat Li, Anda akhirnya tiba. Itu dia. Inilah sampah itu. Dia tidak hanya tidak menghormati Anda, tetapi dia juga berbicara kasar dan menghina Anda. Apa yang dia katakan? Dia bilang Anda. Dia cakap awak ada ibu kandung.
Tapi tak ada seseorang yang besarkan awan. Pejabat, sampah tak berguna. Aku akan memusnahkan 9 generasi kerabatmu. Leon, kau punya nyali besar. Hanya berdasarkan satu kalimat, kau berani mengeksekusi seluruh klanku. Apakah kau masih mengakui hukum kekaisaran? Hukum kekaisaran. Kau bicara tentang hukum kekaisaran denganku. Aku beritahu kau. Aku Leon, adalah hukum kekaisaran. Jika aku ingin kau mati, kau harus mati. Jika aku mengizinkanmu hidup, barulah kau bisa hidup. Kau dengar aku sampah tak berguna. Dengan kehadiran pejabat Lee hari ini, kau tidak akan lolos dari ini. Pengawal, bawa dia pergi. Besok siang. Eksekusi dia di gerbang selatan. Apel. Itu benar-benar jari Fajr. Perisai lonceng emas. Semuanya berhenti. Kau. Siapa sebenarnya? Kau. Apakah kau belum menyadarinya? Pejabat Lee. Apakah kau masih ingin membunuhku sekarang? Pejabat, mengapa Anda berlutut di hadapannya? Bukankah seharusnya kita menguliti dia dan melemparkannya ke jalan? Seseorang dari keluarga Xia. Apakah kau mencoba mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Tidak. Pejabat Lee, dialah hina awak cakap ada ibu kandung, tapi tak ada seseorang besarkan. Bukan aku. Diam. Betul ada ibu kandung, tapi tak ada ibu besarkan. Ibuku meninggal saat aku berusia 3 tahun. Apa itu tidak diperbolehkan? Pejabat Lee, kau ini. Diam. Aku sedang menyelamatkannya. Pejabat Lee, mereka ingin menikahkan istriku dengan si idiot itu. Mereka bahkan mengancam untuk menenggelamkan putriku. Mengenai masalah ini, aku harap kau bisa memberiku tanggapan yang memuaskan. Pengawal, giring mereka semua ke ruang interogasi. Untuk minum teh, aku akan menginterogasi dan menanyai mereka satu persatu. Siapa? Pejabat. Dengan penanganan ini, apakah kau puas? Ruyul, aku minta maaf. Itu salahku, semuanya salahku. Ruyul, lalu apa yang kau butuhkan agar kau memaafkanku? Katakan padaku, aku akan menanggung semuanya. Tamparan ini adalah untuk penghinaan yang kau timpakan padaku 5 tahun lalu. Tamparan ini adalah untuk 5 tahun terakhir. Penghinaan yang diderita Gogo dan aku. Tamparan ini. Sebab itulah keluarga Xia bertahun-tahun jadi sasaran orang lain. Difitnah dan dijek. Aku minta maaf. Maaf. Hanya satu kata maaf. Dan kau berharap semuanya dilupakan. Aku akan menggantinya untukmu. Kompensasi. Apa yang akan kau gunakan untuk mengganti rugi kami? Hati-hati. Gogo. Dokter, tolong selamatkan anakku. Anak itu ditabrak mobil dan tidak sadarkan diri sejak saat itu. Bukannya kami tidak mau merawatnya. Hanya saja hari ini rumah sakit kami terlalu banyak orang yang datang berobat. Kami kewalahan. Bagaimana kalau kau kembali besok? Kau menyebut ini terlalu banyak pasien. Jadi kenapa? Ini rumah sakitku. Jika aku bilang banyak orang di sini, maka memang banyak orang. Sampah sepertimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau berani memukulku. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Putrimu ditakdirkan untuk mati. Tokoh kuat telah memberikan perintah. Rumah sakit kami tidak hanya akan menolak merawatnya, tetapi rumah sakit di seluruh kota Nanji tidak akan memiliki satu pun dokter yang bersedia merawat putrimu. Kau hanya perlu melihat putrimu mati tepat di depan matamu. Jika kau tidak mau mengobatinya, maka aku akan mengobatinya sendiri. Kinwu, berhentilah bersikap konyol. Ruyul, aku tidak sedang konyol. Kondisi Gugu, aku bisa menyembuhkannya. Sampah sepertimu, kau juga tahu pengobatan. Sungguh lelukon. Jika kau bisa menghidupkan kembali putrimu hari ini, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu. Baiklah, kau sendiri yang mengatakan ini. Suster, bawakan aku jarum perak. Percayalah padaku. Kau hampir membunuh putrimu dengan pengobatanmu. Gogo. Ibu, Gogo jadilah anak baik. Apakah kau akan bersujud sendiri sekarang? Atau haruskah aku membantumu? Kembalilah dan beritahu orang di belakangmu untuk memesan peti mati bagi dirinya sendiri. Aku Kinmu, pasti akan membunuhnya. Marsekal Naga. Aktifkan sistem mata langit untukku. Temukan pembunuhnya dan seret dia keluar untukku. Ya, Apel, kamu bilang anak ini Kinmu. Apakah dia tahu pengobatan? Enya.
Tuan Muda Sun, kamu harus menegakkan keadilan untuk keluarga yang kami. Kinmu membuatku impoten. Jika aku tidak membunuhnya, kebencian di hatiku tidak akan pernah padam. Tapi Kinmu bilang dia adalah Marsekal Naga. Aku membenci. Dia hanyalah sepotong sampah. Aku sudah memeriksa latar belakangnya. Dia hanyalah seorang yatim piatu di pusat kesejahteraan. Bahkan jika dia adalah Marsekal Naga, apa yang bisa dia lakukan? Aku didukung oleh langit. Tenang saja, Kinmu hanyalah sepotong sampah. Dia harus mati. Aku akan membawamu pulang. Itu tidak berarti aku memaafkanmu. Itu karena kau menyelamatkan Guguo. Ayah, aku kembali. Xiaowen ayah Xiaoyu. Mengapa kau kembali sepagi ini? Bukankah kau pergi dengan So itu? Apa yang dia lakukan? Ayah aku Kinmu. Ayah Guguo. Aku. Ayah, apa yang kau cari? Mencari apa? Aku. Keluar dari sini, binatang. Kau menyakiti putriku, menyakitinya selama bertahun-tahun. Mengapa kau kembali sekarang? Apa kau masih berpikir keluarga Sia kita belum cukup dipermalukan? Aku. Ayah, hentikan memukulnya ayah. Ruyul, biarkan ayahmu memukulku. Selama ayah bisa melampiaskan amarahnya, bagaimanapun ia menghukumku. Tidak masalah. Ini adalah kata-katamu sendiri. Aku. Mengapa kau tidak mengelak? Ayah, aku yang telah mengecewakan keluarga Sia. Aku bersedia menerima hukuman. Sungguh tragis. Ayah, aku berutang pada keluarga Sia. Aku pasti akan membayarnya. Lihatlah kondisimu. Bagaimana kau akan membayarnya? 10 hari. Dalam 10 hari, aku pasti akan menjadikan keluarga Sia menjadi keluarga kelas 1 di kota Nanjing. Jika aku gagal melakukannya, aku akan rela meninggalkan Ruyul. Si bodoh cerobot yang tidak tahu batas kemampuannya sendiri. 10 hari. Ini adalah kata-katamu sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Tuan Pelindung, berkat kemampuan ajaibmu. Pelindung Serigala Emas salah satu dari 4 pelindung Aula Serigala Langit di kota Nanjing. Karena telah membantu hamba ini menghapus pemantauan sistem mata langit, aku bisa menghindari pengejaran Departemen Pengawas untuk memburu satu orang. Menyebabkan keributan sebesar ini. Apa kau bosan hidup? Tuan Pelindung, tolong ampuni aku kali ini. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ketua Aula telah memerintahkan, dalam waktu 3 hari, sediakan 100 anak laki-laki dan perempuan. Tebus kesalahan kau dengan perkhidmatan berjasa. Terima kasih Tuan Pelindung, karena telah mengampuni hidupku. Apa? Hilang? Bagaimana dia bisa hilang? Aku akan segera datang. Apa yang hilang? Guguo hilang. Apa? Feng Jiu, selidiki ini untukku. Meskipun kau harus membalikan langit dan bumi, kau harus menemukan putriku. Marsekal Naga, ini adalah orangnya. Yang 1 jam yang lalu, mengemudikan bus sekolah pergi. Tapi ketika kami tiba, bus sekolah sudah kosong, dan semua anak sudah pergi. Bicara. Di mana orangnya? Pinggiran selatan. Dermaga. Halo. Si Sun itu, mana uangnya? Bukankah aku sudah memberikannya padamu sebelumnya? Sialan, kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kau akan menculik seluruh penumpang bus anak-anak ini. Menangkap 1 orang tetaplah menangkap. Menangkap kalian berdua tetaplah menangkap. Apa bedanya? Berhenti bicara omong kosong. $1 juta AS. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya lagi. Masalah uang mudah dibicarakan. Kamu hanya perlu muatan anak-anak di mobil ini agar bisa naik ke kapal dengan lancar. Aku akan segera mentransfernya kepadamu. Begitu baru benar. Mulai bekerja. Kalian semua siapa? Ambil senjata kalian. Bos? Jangan bunuh aku. Aku hanyalah seorang karyawan. Marsekal Naga, Tuan Muda tidak ada di sini. Paman, ada seorang kakak perempuan berteriak sangat keras, terkunci di sana. Guguo. Ayah, aku takut. Lihat dirimu. Gua hilang. Pria milikmu itu.
tidak bisa membantu. Dan siapa tahu kemana dia lari. Ketika dia kembali segera kemasi barang-barangmu. Tanya. Ayah, Jadi kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Gua? Gogo, kau baik-baik saja. Ibu, ayah menyelamatkanku. Setidaknya kau punya hati nurani. Kau pecundang tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani menantu yang tinggal serumah. Aula Serigala Langit menderita kerugian besar kali ini. Ketua Aula telah memberikan perintah untuk membuatmu mengambil kepala Kinmu. Apa kau dengar dengan jelas? Aku dengar dengan jelas. Mengerti? Ketua Sun. Direktur Proyek Grup Donghai. Aku ingin kamu untuk benar-benar menghancurkan Xia Ruyu. Semakin sengsara semakin baik. Jangan khawatir Ketua Sun. Aku mengerti. Aku pasti akan menghancurkannya. Aku akan pergi sekarang. Kinmu. Ini semua perbuatanmu sendiri. Ruang Taro. Perusahaan sangat sibuk. Apa sebenarnya masalahnya? Direktur Lee dari grup Donghai sudah setuju pada pertemuan penawaran. Akan mengurus keluarga Xia kita. Ayo pergi. Tapi, Sepupu, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini adalah Direktur Lee dari perusahaan Donghai. Nora Xia. Ayo. Minum. maaf, aku tidak minum alkohol. Xia Ruyu. Direktur Lee menawarimu minuman. Beraninya kamu menolak minum. Xia Rubin. Tidakkah kamu dengar wanita cantik itu bilang bahwa dia tidak minum? Ya. Nora Xia. Ini. Nora Xia. Ayolah. Bersulang untuk proyek kita. Sukses. The film was translated and narrated by M Media. Ruyu. Demi konferensi penawaran kita, malam ini, kamu harus membuat Direktur Lee senang. Xia Ruyu. Jika kita tidak mengamankan tahun ini, proyek penawaran grup Donghai, keluarga Xia kita mungkin bangkrut. Kalau begitu aku akan bermain dadu dengannya. Apakah maksudku? Malam ini, untuk membuat Direktur Lee puas. Tidak mungkin. Xia Ruyu. Mengapa kamu berpura-pura suci? Kamu bisa mentoleransi situasi Kinmu. Jadi apa salahnya menemani Direktur Lee? Apakah ini di bawah martabatmu? Bajingan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika kamu tidak memuaskan Direktur Lee hari ini, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Jika kamu tidak memuaskanku hari ini, kamu bisa lupakan pergi kemanapun. Tolong biarkan aku pergi. Aku suka melihatmu gemohan. Lanjutkan. Tolong Tuan kasihanilah aku. Sialan, kamu berani menggigitku. Hari ini aku akan lihat bagaimana kamu mati. Aku ingin seluruh dunia, mereka semua melihatmu dalam keadaan ini. Sialan, siapa kamu? Aku dari grup Donghai. Kinmu hentikan sekarang juga. Dia dari grup Donghai. Diam. Kamu. Ruyu. Di seluruh kota Nanji, tidak ada yang berani memperlakukan Ruyu seperti ini. Feng Jiu, Marsekal Naga. bunuh dia. Ya, Tunggu. Kau yang membawa Xia Ruyu. The film was Apakah itu sebabnya translated kau and datang ke sini? narrated Kinmu by kamu M tidak bisa Media. membunuhku. Aku melakukan ini demi keluarga Xia. Jika kita tidak mendapatkan proyek grup Donghai, keluarga Xia kita akan bangkrut. Demi kau adalah kerabat Ruyu. Ini adalah satu-satunya waktu. Terima kasih Tuan Muda Kia.
Itu aku. Siapkan salinan. Dokumen tender grup Donghai untukku. Ya. Aku sudah menanyakan. Dan grup Donghai sangat puas dengan proyek kita. Kinwoo, kau benar-benar mampu. Kinwoo, dokumen penawaran yang sangat bagus. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku meminta bantuan seorang temanku. Dengan dokumen tender ini, grup Sia kita terselamatkan. Bukankah ini Kinwoo? Kamu tidak mungkin berpikir, kamu benar-benar bisa merebut proyek farmasi Anyang dari tanganku kan? Kinwoo, dengan Tuan Muda Son bertindak, keluarga Siamu seharusnya hanya menunggu kehancuran. Apa? Lukamu sudah sembuh. Apakah kau ingin aku melakukannya lagi? Kamu, Kinwoo. Pada dasarnya kamu tidak tahu siapa yang telah kamu singgung. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Pergi. Terima kasih semuanya, karena telah berpartisipasi dalam konferensi penawaran grup kami. Dokumen penawaran yang diajukan oleh semua orang. Direktur Tan Direktur Grup Donghai. Sangat bijaksana. Di antaranya dokumen penawaran grup Sia. Memiliki perencanaan yang jelas. Dan ide-ide baru. Yang benar-benar mengesankan. Bagus sekali. Benar-benar kita. Sayangnya, dokumen penawaran grup Sia dicurigai melakukan plagiarisme serius dari dokumen penawaran grup Son. Oleh karena itu, setelah penilaian bulat oleh para juri, pemenang tender ini adalah Grup Son. Pada saat yang sama, Grup Donghai akan, di dalam industri, memasukkan perusahaan Siut ke daftar hitam. Plagiarisme. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak menjiplak. Kinwoo, kamu cukup mampu bukan? Kamu benar-benar berhasil mendapatkan dokumen penawaran keluarga Sun kami. Namun, plagiarisme itu bahkan tidak dimodifikasi sedikit pun. Direktur Tang, dalam masalah ini, ada semacam kesalahpahaman di sini. Kami tidak akan pernah menjiplak. Norasia, apakah kamu mempertanyakan saya? Atau apakah kamu mempertanyakan, apakah ini grup Donghai kami? Direktur Tang, bukan itu maksudku. Kinwoo, kamu benar-benar sampah. Bagaimana Kinwoo? Melawan aku? Kamu masih terlalu hijau. Fang Yiruo, mengenai masalah ini, aku menuntut penjelasan darimu. Apa yang terjadi pada Tuan Kia? Apa yang terjadi? Pikirkan sendiri. Kenapa kamu berpura-pura? Seseorang sepertimu, yang konon mengenal, ketua korporasi Donghai, Tuan Fan. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting. Kinwoo, jangan mempermalukan keluarga Siaku. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Dan kemudian aku akan membiarkan Direktur Tang membatalkan larangan terhadap keluarga Sia. Kalau tidak, kalian semua tunggu saja sampai bangkrut. Kinwoo, ayo pergi. Jilat. Kalau tidak, kamu keluar dari keluarga Sia. Kamu Tang, kemari. Fang Yiruo, Ketua Grup Donghai. Fang, Ketua Fang, Anda sudah tiba. Keluarga Sia menjiplak. Mana buktinya? Bukti. Apakah kita masih butuh bukti untuk ini? Dokumen penawaran dari kedua keluarga. Persis sama. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih tidak tahu cara bertobat. Kamu bilang dokumennya persis sama. Bawa dokumen penawaran dari kedua keluarga itu kesini dan biarkan aku melihatnya. Ini, dokumen penawaran keluarga Sun. Dokumen penawarannya hilang. Direktur Tang, apakah kamu menganggapku bodoh? Bicaralah. Berapa banyak keuntungan yang kamu terima dari keluarga Sun? Aku dizalimi. Aku sungguh tidak menerima keuntungan apapun dari mereka. Si Tang itu, kamu dipecat, penyuapan dan penerimaan suap, memperkaya diri sendiri. Kamu bisa saja membusuk di penjara. Ketua, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Pengawal, usir dia keluar. Tunggu, Ketua Fang. Aku tahu grup Donghai-mu sangat mampu, tetapi mengenai beberapa hal, lebih baik untuk membiarkan satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Tuan Sun, Anda tidak perlu repot-repot mengurus masalah ini. Menunjukkan terlalu banyak perhatian, mengingat Anda telah menggunakan taktik yang tidak bermoral untuk berpartisipasi dalam penawaran. Saya secara resmi memberitahu Anda Tuan, grup Donghai akan secara permanen mencabut kualifikasi kerja sama keluarga Sun. Fang Yiruo, jangan sampai kamu menyesali ini. Tuan Kia, menanganinya dengan cara ini. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, apakah Anda puas? Ini, apa yang terjadi? Aku sudah mengatakannya. Aku tidak menjiplak. Benar sekali. Dokumen penawaran Tuan Kia memang dokumen penawaran terbaik. Kami sangat menantikan untuk bekerja sama dengan keluarga Sia. Sialan, berani merusak rencana besarku. Wanita tercela. Kamu memang yang sedang aku hajar. Ini semua karena mantan suamimu. Kinwoo telah melakukan hal yang baik. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Tuan Pelindung, sampah tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan baik. Tidak. Tuan Pelindung, tolong jangan. Aku tahu aku salah. Kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Hentikan, jangan.
Aku punya Kara. Aku benar-benar punya Kara. Bagaimana rasanya? Tuan pelindung, aku benar-benar punya Kara. Kali ini pasti akan berhasil. Annual Pharmaceuticals adalah obat ajaib yang bahkan bisa menaikkan kanker. Ini menyangkut rencana besar Aula Serigala Langit. Kita harus mendapatkannya. Itu Asia. Alasan aku datang hari ini adalah untuk sebuah proyek besar senilai puluhan miliar. Tuan Muda Sun, tolong jelaskan, proyek besar apa? Cucumu. Bukankah dia memenangkan tender untuk proyek medis Angel dari grup Donghai? Jika proyek ini diamankan, jangankan puluhan miliar, triliunan pun mungkin. Aku pernah mendengarnya, tetapi jika tugas itu tidak dapat diselesaikan, maka biaya penalti kontrak juga bukan jumlah yang kecil. Gadis itu berani bertindak sembrono. Orang tua ini tentu saja tidak punya nyali untuk itu. Kalian semua tidak bisa menyelesaikannya. Bukankah kau masih punya kami, keluarga Sun? Maksud Tuan Muda Sun? Aku akan menghabiskan 2 miliar untuk membantumu menyelesaikan proyek ini. Bagaimana kalau aku mengambil 60% saham, kakak? Bahkan jika kita hanya mengambil 40%, kita masih akan mendapat untung besar. Gadis Xiaoyu itu, di matanya hanya ada dirinya sendiri. Dia baru saja mendapatkan proyek itu, bahkan tidak repot-repot memperhatikan kita. Jika kita benar-benar membiarkannya menghasilkan uang, maka di matanya, bukankah aku akan dianggap tidak ada? Tepat sekali, kita harus memberitahunya. Siapa kepala keluarga Xia? Jika demikian kami akan sangat mengandalkan Tuan Muda Sun. Mudah dilakukan. Kakek, kau memanggilku. Pruyun, aku dengar, kamu memenangkan tender untuk grup Donghai. Dan saat ini sedang mempersiapkan. Kakak, ini adalah kontrak bernilai triliunan. Ruyue masih muda dan tidak berpengalaman. Memberikannya padanya, apakah itu? Bukankah itu tidak pantas? Xia Rubin, apa maksudmu? Apakah kamu punya keberatan? Ayah aku. Kerja sama kita dengan grup Donghai menyangkut kelangsungan hidup keluarga Xia. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Pruyun, persiapkan dirimu. Serahkan perusahaan kepada Rubin untuk dikelola. Kakek aku. Kata-kata yang aku ucapkan, apakah tidak berarti? Ayah, aku pikir ini terlalu tidak adil. Apa pentingnya keadilan atau ketidakadilan? Aku melakukan ini demi keluarga. Di matamu, kamu tidak bisa hanya melihat dirimu sendiri. Ruyul, jangan menangis. Kinlu, masalah ini bukan salahmu. Ini semua kakek terlalu memihak pada Rubin. Dia bersikeras memberikan perusahaan kepadanya. Ruyul, percayalah padaku. Apa yang seharusnya menjadi milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bapak Fan, aku mewakili keluarga Xia untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Aku ingat pada konferensi penawaran. Penawar adalah Nona Xia. Bapak Fan, aku juga anggota keluarga Xia. Apakah penting dengar siapa Anda bekerja sama? Xia Rubin, kita belum terlalu akrab satu sama lain. Anda seharusnya tetap memanggilku Ketua Fan. Fan. Ketua Fan. Biarkan saya menekankan satu hal lagi. Grup Donghai kami hanya bekerja sama dengan Nona Xia Ruyue. Lupakan saja. Tuan Xia, silakan kembali dulu. Ketua Fan. Mengapa begini? Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Pergi sana. Tuan Kia, aku telah mengikuti instruksi Anda. Kakak Tuan Muda Sun. Begini kejadiannya. Begitu aku tiba, mereka langsung menyuruhku pergi. Kurasa, itu pasti Xia Ruyue yang bermain curang. Pruyun, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Kakak pikirkanlah, Bapak Fan. Jika antara dia dan Xia Ruyue tidak ada hal yang mencurigakan, lalu, apakah Bapak Fang demi Xia Ruyue akan menyinggung Tuan Muda Sun? Apakah kamu menyarankan? Kurasa, Xia Ruyue pasti telah tidur dengan Ketua Fang untuk ditukar dengan kesempatan untuk kerjasama ini. Gadis telaka ini. Pantas saja. Tidak masalah, biarkan dia menandatanganinya. Bahkan lebih baik jika dia yang menandatanganinya. Maksud Tuan Muda Sun adalah, bahkan jika kontraknya sudah ditandatangani, bukankah itu masih bisa dialihkan? Selama kita bisa menggenggam kelemahan Xia Ruyue, kontrak kecil ini, bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Pruyun. Pruyun, aku tidak menyambut. Apakah itu kakek? Tidak, kau datang menemuiku. Ada masalah apa? Pruyun, sekarang kamu sudah direktur utama grup Xia. Dan mengenai grup Donghai, kamu juga telah mengamankan kerjasama bersama-sama mengembangkan proyek farmasi Angela. Ketika kamu menjadi sukses di masa depan, jangan lupakan orang tua ini. Kakek, apa yang kakek katakan? Karena itu masalahnya, maka kamu harus menyerahkan posisi
Ketua grup Xia. Biarkan Rubin pergi lagi. Kakek, Xia Rubin, sama sekali tidak mengerti manajemen. Jika kakek membiarkan dia menjadi general manager, bukankah ini tidak masuk akal? Ini bukan tentang Xia Ryu. Dia tidak mengerti. Hanya kamu yang mengerti. Menurut pendapatku, kamu hanya tidak tega melepaskan sedikit kekuasaan yang kamu pegang itu. Singkatnya ketua tidak mungkin. Paling-paling dia bisa pergi ke Departemen Keamanan. Ini bukan tentang Xia Ryu kamu. Baiklah, Rubin. Ini adalah tantangan yang diberikan Ryu adik perempuanmu untukmu. Bekerja keraslah. Akan ada hari kamu akan dipromosikan menjadi ketua. Kinwu, kita berutang kesuksesan ini padamu kali ini, karena mengamankan proyek grup Donghai. Sun Tao, grup Donghai, sudah menandatangani kontrak dengan grup Xia. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang kau timbulkan, itu tidak berguna sekarang. Ketua Xia, dengan siapa kalian semua menandatangani kontrak? Aku tidak peduli. Namun, jika kalian semua bahkan tidak punya perusahaan tersisa, bagaimana kalian bisa menandatangani The film apapun? was Sun Tao, translated apa and maksudmu? narrated by M Media. Liu Wenlong. Kinwu, grup Xia dicurigai mencuri rahasia dagang milik grup Son. Kamu dalam kapasitas sebagai perwakilan hukum grup Xia. Silakan ikut saya sebentar. Kau adalah Ini adalah Inspektur Liu Wenlong dari Departemen Mata Elang. Inspektur Liu. Grup Xia selalu adil dan taat hukum. Dalam masalah ini, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Salah paham. Bukti sudah meyakinkan. Tidak ada salah paham. Ini adalah yang diekstrak dari komputer perusahaanmu. Inspektur Liu, bukti ini direkayasa. Nak hukum seseorang rekeji tuduhan. Inspektur Liu. Berapa banyak Sun Tao membayarmu untuk membantunya menjebak grup Xia? Saya menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kinwu, kamu harus patuh. Ikut saya. Rekan keamanan. Halo. Aku adalah kakek buyut Gugu. Kami ada urusan mendesak di rumah hari ini. Jadi aku harus menjemputnya lebih awal. Gugu, ayo pulang bersama kakek buyut. Kinwu, aku menasihatimu. Lebih baik patuh saja. Temani Inspektur Liu dalam perjalanan. Aku tidak akan menemanimu. Berhenti. Beraninya kamu begitu kurang ajar di depan inspektur ini. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Apa kamu pikir saya tidak akan menembakmu mati sekarang juga? Misi selesai. Kinwu tidak bersalah. Aku adalah ketua dewan. Aku akan ikut denganmu. Aku akan pergi. Kinwu, Aku harap kau tidak akan menyesali ini nanti. Kamu Qian. Sejujurnya, seseorang memintaku untuk membuatmu sedikit kesulitan. Itulah mengapa kamu dibawa ke sini. Jadi ternyata seorang inspektur sepertimu melakukan pekerjaan seperti ini lagi. Bagaimana jika saya memang menyakitimu? Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang. Lepaskan borgolku, dan biarkan aku pergi. Aku bisa memaafkanmu. Kinwu, kamu kecanduan pamer bukan? Baiklah baik, saya tidak mau repot-repot membuang kata-kata untukmu. Sekarang, cepat tanda tangani pengakuan ini. Mungkin, saya masih bisa membiarkanmu menderita sedikit lebih ringan. Sebentar lagi panggilan dari tentara mata air kuning akan berdering di ponselku. Sebaiknya kau kembalikan ponsel yang disita itu kepadaku. Jika ada kesalahan atau kelalaian, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Pengakuan ini, apakah kamu akan menandatanganinya atau tidak? Inspektur, telepon Kinmu berdering. Tertulis Komando Tentara Mata Air Kuning. Apakah para kriminal sekarang sombong seperti ini? Dewa perang tertinggi Tentara Mata Air Kuningnya. Saya adalah Raja Naga dari Dacia. Halo, baiklah. Jangan coba-coba membodohi saya di sini. Saya Liu Wenlong, Inspektur Nanji. Mengenai orang yang Anda cari, dia dicurigai mencuri rahasia dagang dan sudah ditahan serta diinterogasi oleh saya. Jika Anda memiliki urusan, datang temui saya di Inspektorat Nanji. apa? Beraninya kau? Dewa Perang Feng Jiu, Marsekal Naga telah ditangkap. Siapa yang begitu lancang? Itu adalah Inspektorat Nanji. Mereka benar-benar mencari mati. Telepon lagi. Perintahkan dia untuk segera melepaskan orang itu. Kinmu, orang yang memintaku menangkapmu, juga tidak memintaku untuk mempersulitmu. Bagaimana kalau begini? Kamu hanya perlu
Aku adalah Feng Jiu, Dewa Perang Tentara Mata Air Kuning. Kau benar-benar berani menangkap komandan tertinggiku dari Tentara Mata Air Kuning. Aku perintahkan kau. Sialan. Apa maksudmu dengan komandan tertinggi? Menyombongkan diri tanpa berpikir panjang. Kamu. Marsekal Naga. Carikan saya lokasi. Lihat dari mana panggilan ini berasal. Segera kirim orang. Dan bawa bajingan-bajingan ini ke sini padaku. Ya. Inspektur, mengapa Anda panik? Lokasi ini adalah gedung markas besar Tentara Mata Air Kuning. Apel. Jawab. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Segera lepaskan orang itu. Jika tidak, Tentara Mata Air Kuning akan hukum bunuh awak atas pengkhianatan. Menerima suap. Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Bawahan Anda tidak tahu itu adalah Anda. Tuan Naga. Bicaralah, siapa sebenarnya orang di belakangmu? Bawahan Anda tidak tahu. Bawahan Anda hanya tahu mereka menyuruh saya untuk tarik saja kakinya kembali. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon Marsekal Naga hukum saya. Apakah Nanji di bawah perintahmu? Apakah mereka semua seperti ini? Mohon Marsekal Naga maafkan kesalahan saya. Bawahan Anda menjamin ini adalah yang terakhir kalinya. Kita lihat bagaimana kinerjamu. Liu Wenlong, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi dan menggunakan penyiksaan ilegal. Kamu sudah dipecat. Tunggu untuk masuk penjara. Nago. Marsekal Naga. Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Cari tahu orang di belakangnya. Ya, Marsekal Naga. Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Marsekal Naga. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Halo. Marsekal Naga, bawahan Anda baru saja menerima kabar. Putri Anda Guoguo hilang. Ketika kami mengirim seseorang untuk menjemput Guoguo, guru mengatakan Guoguo sudah dijemput oleh kakeknya. Alat pelacak yang kami pasang pada gadis kecil itu juga dihancurkan. Halo, siapa ini? Aku. Ini aku. Apakah Guoguo bersamamu sekarang? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku jelas tidak punya waktu untuk menjemput itu. Tapi guru Guoguo bilang, dia melihatmu menjemputnya. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu menyarankan aku berbohong? Aku. Cukup. Aku masih punya urusan yang harus dilakukan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Halo. Sampaikan perintah kepada 100.000 tentara mata air kuning untuk menutup kota dan mencarinya. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membuat seluruh kota Nanjing hancur bersamanya. Mengerti? Marsekal Naga, keberadaan putri Anda telah ditemukan. Bos, Pak Tua Sia membawa orang itu. Pukulnya. Kamu orang jahat besar. Ayahku pasti akan datang menyelamatkanku. Bocah kecil. Bos, setelah kakak kembali ke markas kali ini, Anda akan dipromosikan menjadi penjagakan. Ya, di masa depan kita harus memanggil Anda penjaga hukan. Tunggu saya menyelesaikan misi ini. Markas besar akan memanggil saya kembali. Kurasa kau tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Anak itu, kamu adalah kinmu. Di mana putriku sekarang? Guoguo. Anak itu, jika kau harus menyalahkan dirimu sendiri, seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi, putrimu, anggap saja ini bunganya. Kau mencari mati. Berbicara dengan sombong. Bos? Nah, kau memang punya beberapa keterampilan, tapi kau tidak akan mengira. Aku hanya membawa sedikit orang ini kan, semuanya keluar. Biarkan anak ini melihat kekuatan aula serigala langit kita. Guoguo. Nah, kau tidak menganggapku serius. Semuanya serang. Siapapun yang membunuh anak ini hari ini, posisiku akan menjadi milikmu. Maju. Mari kita lihat, apakah kau mati hari ini atau tidak.
Bicara. Siapa yang mengirimmu? Aku adalah anggota Aula Serigala Langit. Jika kau membunuhku, Aula Serigala Langit tidak akan melepaskanmu. Aula Serigala Langit. Ya, ini adalah Aula Serigala Langit. Jika kau berani menyentuhku hari ini, Aula Serigala Langit akan tanpa ampun terhadapmu. Kau dan keluargamu bisa lupakan tentang hidup. Guguo, kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Guguo, kau harus bertahan. Marsekal naga bawahan Anda terlambat untuk menyelamatkan. Baiklah, kalau begitu ayo. Dokter, cepat lihat. Lihat anak itu. Apakah ada cara untuk menyelamatkan? Kematian terjadi lebih dari 10 menit yang lalu. Bahkan jika Dewa Luo Agung datang, tidak mungkin bisa diselamatkan. Mustahil, ini mustahil. Putriku tidak akan mati. Cukup. Jangan buang waktu kita lagi. Cepat pergi. Guguo. Guguo, buka matamu. Lihatlah ibu. Guguo. Ayah dan ibu ada di sini. Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil seseorang. Dua tahun lalu, Tuan Kinmu. Tidak mungkin, Guru. Menghidupkan kembali yang mati dan mengisi tulang putih. Hal semacam ini bukan lagi obat. Tahukah kamu bahwa gurumu, selain Marsekal Naga, di dunia medis, apakah ada gelar lain? Apa? Musuh Raja Neraka. 9 jarum fusi yang kamu pelajari, sebenarnya memiliki jarum ke-10. Jarum inilah. Bahkan orang yang meninggal dapat dihidupkan kembali. Hanya saja sayang, bahwa ini adalah teknik terlarang. Setiap kali digunakan, itu mengurangi 20 tahun umur. Aku akan mengajarkannya kepadamu hari ini. Ingat, jangan menggunakannya sembarangan. Putriku bisa diselamatkan. Mayat putrimu sudah dingin. Apa yang kau selamatkan? Cepatlah dan pesan peti mati untuknya. Diam. Jika aku bilang dia bisa diselamatkan, dia bisa diselamatkan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau menyelamatkannya. Bawa jarum perak. Orang gila, kau benar-benar menggunakan jarum perak pada orang mati. Kau sama sekali tidak punya akal sehat, dan kau menyebut dirimu tabib. Sungguh konyol. Sudah kubilang bawa jarum perak. Kau berikan padanya. Aku ingin melihat dengan tepat bagaimana dia hari ini berencana memberikan akupuntur pada orang mati. Kau pikir kau bisa memberikan akupuntur pada orang mati, kecuali kau adalah dewa medis. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kau dukun palsu, lihat ini baik-baik. Guguo. 9 jarum fusi. 9 jarum fusi awalnya telah hilang selama 1000 tahun. 9 jarum fusi. Apa gunanya 9 jarum fusi? Cepatlah dan ingat. Kinmu, Guguo, dia. Ibu. Aku melihat ibu. Guguo, kamu akhirnya bangun. Kamu membuat ibu sangat ketakutan. Ibu ada di sini. Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah mati. Ini tidak mungkin. Ini tidak ilmiah. Ilmiah, Dasiaku memiliki sejarah ribuan tahun. Bagaimana mungkin kau yang memegang seperangkat teknik pengobatan barat yang dangkal itu bisa memahaminya? Bodoh. Ini tidak mungkin. Mustahil. Guguo, ayah ada di sini. Apakah kamu masih kesakitan? Ayah, aku tidak sakit lagi. Guguo. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kinmu, ada apa? Jangan menakutiku. Kinmu. Kamu sudah bangun. Dokter bilang kamu saat ini terlalu lelah, kamu perlu banyak istirahat. Di mana Guguo? Ibuku merawatnya di rumah sakit. Syukurlah Guguo baik-baik saja. Kinmu, kamu mau kemana? Kamu belum istirahat dengan benar. Balas dendam. Kakak, apakah gadis itu benar-benar sudah mati? Tak terbantahkan.
dengan ledakan sebesar itu. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Kakak, bagaimana kakak bisa begitu bingung? Jika kita membiarkan si Aruyue melacak ini kembali kepada kita, di masa depan kita, bagaimana kita akan meminta uang darinya? Diam, masalah ini hanya boleh diketahui oleh langit dan bumi, olehmu dan aku. Sama sekali tidak boleh. Ada orang ketiga yang tahu. Tahu apa? Aku juga ingin tahu. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah, bahkan harimau buas tidak memakan anak-anaknya. Dia adalah cicit kandungmu. Bagaimana kakak tega melakukan ini? Xiao Wen, kau menentangku. Semua hanya karena anak kecil. Kau berani berbicara kepada kakak seperti ini. Diam, ayah, kau bicara. Xiao Wen, apa yang kau lakukan? Kau yang membuat ayahku melakukannya bukan? Binatang buas, aku tidak akan melepaskanmu. Xiao Wen, jika kau tidak berhenti sekarang, kau akan keluar dari keluarga Xia. Ruyul, pria yang bermarga Hu itu. Jika dia mengganggumu lagi, katakan saja padaku. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia tidak seburuk yang kamu kira. Bagaimanapun, jika anak itu berani melewati batas, aku akan membereskannya. Halo, Kakak, apakah Anda luang besok? Saya ingin mentraktir Anda makan. apakah ada sesuatu yang terjadi? Anda akan tahu begitu Anda sampai di sini. Baiklah, Xiaoya, mengapa kau tiba-tiba berpikir untuk mentraktirku makan? Saya baru saja lulus, dan saya sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Bukankah itu pantas kakak? Untuk Anda rayakan sedikit. Pekerjaan apa? Perusahaan Minghiu. Ini adalah perusahaan investasi internasional. Di banyak negara, mereka memiliki kantor cabang. Besok, saya akan mulai bekerja. Xiaoya, kau makan di sini juga. Tuan Zhao, sungguh kebetulan. Ini benar-benar kebetulan sekali. Seune. Benar, rekan-rekan kita, semuanya makan di sana. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Makanlah sedikit. Baiklah Tuan Zhao, aku datang bersama saudara saya hari ini. Hei, ini saudaramu. Dia berpakaian seperti pengemis. Xiaoya, jika kamu memiliki kesulitan, katakan saja padaku. Bagaimanapun juga kita adalah rekan kerja. Aku akan membebankan biaya 500 per kali padamu. Bagaimana? Tuan Zhao, tolong perhatikan bahasa Anda. Tunjukkan rasa hormat pada orang lain. Terima kasih. Sampah macam apa kamu ini? Berbicara tentang sopan santun denganku. Aku memberitahumu dengan jelas. Segera pergi dan makan di mejaku. Jika tidak, kamu tidak akan bekerja di perusahaan lagi. Bersama dengan saudara pengemismu itu. Pergi tidur di luar di jalanan. Jika saya tidak bekerja, saya tidak bekerja. Baiklah, kini ya, kamu punya nyali. Pergi. Berhenti. Beritahu bosmu. Dalam 10 menit, datang ke sini dan berlutut. Minta maaf pada Xiaoya. Kalau tidak, BRUSAHN korporasi milikmu yang disebut-sebut itu tidak perlu ada lagi. Orang ini tidak mungkin sebodoh itu kan? Seseorang yang memungut sampah sekarang. Apakah semua orang yang memungut sampah sombong? Aku juga akan berterus terang. Dalam 10 menit, datang dan minum bersamaku. Jika tidak, aku akan membuat kalian berdua tidak bisa hidup damai di kota Nanji. Pergi. Kakak, mari kita pindah ke restoran lain untuk makan. Apa yang terburu-buru? Hari ini aku kakakmu akan memberinya pelajaran yang bagus untukmu. Agar mereka tahu, kami orang-orang keluarga Qin tidak mudah diintimidasi. Beri aku 10 menit. Mereka akan turun dan meminta maaf. Halo Tuan, Di tempatmu ini, apa anggur merah yang paling mahal? ini adalah anggur merah kering malet impor. 5 juta per botol. Baru saja meja nomor 6. Pelanggan itu memesan sebotol. Kirimkan itu kepada mereka. Mengerti? Kakak Chiol luar biasa. Mereka makan steak 56 yuan. Mereka pasti tidak mampu membeli anggur 5 juta. Ketika saatnya tiba, dia akan memohon kepada kita. Berani melawanku? Mari kita makan dulu saja. Kita akan menonton pertunjukannya nanti. Selamat menikmati hidangan Anda, Tuan. Kami tidak memesan anggur apapun. Karena sudah diantar, maka terimalah. Pelayan minta tagihan. Halo Tuan dan Nyonya, total konsumsi adalah harganya 5.120. Apa? Lebih dari 5 juta. Bagaimana ini mungkin? Anggur merah kering melot. 5 juta per botol. Xiaoya, kamu cukup boros. Anggur ini, aku jelas tidak mampu meminumnya. Bajingan, apakah kamu sengaja mengatur ini? Ya, aku hanya bercanda denganmu. Kenapa? Botol anggur ini untuk kamu minum. Jadi kamu harus membayar tagihannya. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur denganku selama 1 malam. Dan aku akan membayarnya untukmu. Dalam mimpimu. Bebek keras kepala. Makan dan kabur di sini. Kamu tunggu saja masuk penjara. Feng Ji, kirimkan sejumlah uang padaku. Uang itu harus dibawa dalam karung. Lucu sekali. Tunggu saja. Setengah jam kemudian, Karung-karung untuk sampah ini. Semuanya sudah dibawa ke sini. Kamu benar-benar seorang pemulung. Mungkinkah kamu? Kamu berencana menggunakan uang ini untuk membayar tagihan. berapa banyak uang? Hitung sendiri. Baiklah.
Jio gendut, kalian sudah selesai makan. Kenapa kalian masih berkeliaran di sini? Tidak mampu membayar tagihan. Kemarilah dan minum bersamaku. Aku yang akan membayarmu. Ayo pergi. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ada apa? Aku memberitahumu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya sedikit uang, kamu bisa bertindak sembarangan. Aku sudah bilang, kau harus berlutut dan meminta maaf pada adikku. Orang itu, jangan terlalu sombong. Tunggu saja. Halo Direktur Jenderal. Apel, perusahaan telah disegel. Bagaimana ini mungkin? Aku sedang berada di restoran Laut AJ sekarang. Baiklah kalau begitu silakan datang sekarang. Kamu yang melakukan ini. Siapa sebenarnya kamu? Kau tidak pantas berdiri saat berbicara denganku. Berlututlah. Aku mengakuinya. Kamu memang luar biasa. Tapi kamu ingin aku berlutut. Itu sulit. Kau punya cukup nyali bukan? Kuharap kau mempertahankan kekerasan itu sampai akhir. Xiao Nang cepat kemari sekarang juga. Bukankah ini ketua cabang Nanji? Apakah dari perusahaan Minghui? Perusahaan Minghui adalah perusahaan global. Secara pribadi dia ada di kota Nanji. Dia menduduki peringkat kelima dalam daftar orang kaya. Kita benar-benar membuat kekacauan besar hari ini. Ketua aku. Sialan. Ketua cabang Nanji Group Minghui. Kamu telah menghancurkanku. Katakan padaku sebenarnya. Tokoh besar mana yang kamu singgung? Tokoh besar. Dia hanya seorang pemulung itu saja. Pemuda ini. Bolehkah aku bertanya? Apakah margamu Qin? Ini aku. Tuan Qin, aku benar-benar minta maaf. Ini karena aku gagal mengawasi bawahanku dengan benar. Yakinlah, aku pasti akan memberimu resolusi yang memuaskan. Bawahanmu ini, dia benar-benar punya banyak nyali. Xiao Nan, cepat, berlutut dan minta maaf kepada pria ini. Berlutut, aku demi sebuah pekerjaan. Berlutut dan meminta maaf. Aku memberitahumu, aku Xiao Nang tidak selemah itu. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok. Xioya, pahlawan sejati, aku mohon padamu. Kesalahanku tadi tidak disengaja. Sungguh aku punya orang tua dan anak kecil. Sungguh saya mohon kepada kalian semua. Tolong biarkan saya lolos kali ini saja ya. Benar. Kau baru saja bilang kau ingin mengundang Xiaoya kami. Untuk minum bukan? Pelayan, bawakan aku satu kerat minuman keras. Jika kamu tidak menghabiskannya, kamu tidak diizinkan pergi. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Saya dengar dengan jelas. Saya akan minum sekarang. Xiaoya, apakah amarahmu sudah mereda? Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan dan kebajikan kalian berdua yang luar biasa. Saya Shol, tidak akan pernah melupakan ini. Kamu berterima kasih terlalu cepat. Apa maksudmu? Amarah kakakku sudah mereda. Tapi amarahku, itu masih belum mereda. Lain kali kamu menindas seseorang dari keluarga Qin, maka kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Xiaoya, ayo pergi. Sialan. Selama saya masih memiliki sisa napas, maka saya tidak akan melepaskanmu. Siapa Zhou Neng? Itu dia. Kami mencurigai Anda menyimpan senjata api secara ilegal. Silakan ikut kami. Senjata api. Anda pasti salah. Anda salah orang. Bukan saya apa yang Anda lakukan. Bukan saya. Bos, apakah kita masih buka hari ini? Apakah kamu bodoh? Buka untuk bisnis apa? Cepat kumpulkan uang ini dan kirimkan kepada mereka. Kamu tidak punya akal sehat. Kak, kita makan apa? Halo, Tuan Qin mohon cepat datang. Direktur Jenderal Xia terjebak di ruang konferensi. Xiaoyu, bukankah kamu terlalu serakah? Proyek bernilai miliaran dari Anyel Pharmaceuticals. Kamu ingin menelannya sendirian. Tidakkah kamu takut itu akan mencekikmu sampai mati? Ini adalah proyek yang grup Donghai. Proyek yang secara khusus memintaku untuk memimpin. Jika aku membaginya di antara kalian, itu akan menjadi pelanggaran kontrak. Xiaoyu, kau benar-benar memiliki lidah perak. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Proyek ini, apakah kau akan memberikannya atau tidak menyerahkannya? aku tidak akan memberikannya. Ini adalah masalah yang menyangkut keluarga Xia kita, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Baiklah, karena memang begitu adanya, maka jangan salahkan aku karena bersikap tajam. Rubin, berikan kontrak itu padanya. Kakek, kamu tidak bisa melakukan itu. Proyek ini baru saja dimulai. Jika perusahaan menarik modalnya sekarang, perusahaan akan hancur. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Jika dalam waktu 3 hari, aku belum menerima uangnya, kita akan bertemu di pengadilan. Rubin, ayo pergi. Istri, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Aku bisa memberikannya padamu. Kamu, lupakan saja. Jangan lagi membuat masalah untukku. Hentikan mobilnya. Biarkan aku keluar dari mobil. Kebajikan apa yang dimiliki sampah itu? Sehingga kau akan begitu sangat setia. Aku bilang hentikan mobilnya. Baiklah. Kau memaksaku melakukan ini. Mau apa ini?
Kau sudah bangun. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aku akan melakukanmu. Jangan mendekat, aku takut. Kemari. Aku memberitahumu. Sebenarnya aku tidak terlalu menyukaimu. Jalan. Sebenarnya baunya cukup enak. Enyah. Jika kau mendekat lagi, aku akan bunuh diri. Kau punya temperamen yang cukup ganas. Lepaskan aku. Aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang pernah terjadi. Kalau tidak, Kinwu tidak akan mengampunimu. Kau pikir Kinmu bisa menyelamatkanmu? Aku memberitahumu. Hanya dengan satu kata dariku aku bisa membuatmu kehilangan segalanya dan mati. Pergi hancurkan semua laboratorium. Annual Pharmaceuticals untukku. Dan ambil semua data. Juga. Bawa putri Kinmu. Kesini juga. Aku ingin menguncinya di sebuah ruangan. Dan biarkan dia mati saat oksigen perlahan habis. Ya tuanku. Tidak. Jangan sentuh Gogo. Dia hanya seorang anak kecil. Asal kau melepaskan Gogo, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Baiklah. Kau mengatakan itu sendiri. Kemari. Kantor Xiaoyu. Kalian semua siapa? Cepat hentikan. Dengarkan baik-baik kalian berdua. Bawa semuanya keluar. Bawa semua materi kertas. Salin semua yang ada di komputer. Sedangkan sisanya, hal-hal yang tidak bisa dibawa pergi. Bakar semuanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Letakkan Gogo. Halo Kinmu, Hoi Shihao menyergapku. Cepat dan selamatkan aku. Aku di... Bangun. Ryu halo. Halo. Kinmu. Dengarkan. Istrimu berteriak di bawahku. Ryu. Halo. Feng Jiu. Aku ingin kamu melaporkan kepadaku lokasi Hui Sehao saat ini. Sekarang juga segera. Hoi Shihao, sebenarnya apa yang kau inginkan? Ryu. Aku tidak menyangkal setelah melahirkan. Bentuk tubuhmu masih sangat bagus. Jangan sentuh aku. Tidak. Enya. Berteriaklah lebih keras. Itu memabukkan lebih keras. Binatang buas. Aku ingin nyawamu. Kinmu. Kinmu. Kematianmu sudah dekat. Namun kau bahkan tidak mengetahuinya kan? Tuhan pelindung. Mangsanya sudah tiba. Tidak butuh usaha sama sekali untuk membawanya ke sini. Hoi Shihao, bagus sekali. Kau jauh lebih kuat daripada Sun Tao itu. Terima kasih atas penghargaan tinggi Anda Tuan Pelindung. Jadi kalian bekerja sama selama ini. Baru sadar. Tapi sekarang sudah terlambat. Hari ini kau harus meninggalkan nyawamu di sini. Kinmu, aku akui kau punya beberapa kemampuan. Namun, kau bodoh. Menantang Aula Serigala Langit. Hanya ada satu jalan, kematian. Kinmu, kau bisa tenang dan pergi menemui Kaisar Langit, istri dan anakmu. Milikku sekarang. Bergerak. Kinmu, berhenti di situ. Bajingan. Beraninya kamu. Bajingan, kau berani menggigitku. Sialan, kalian berdua benar-benar tidak mau menyerah sampai melihat peti mati. Baiklah, lihat ini. Kalian lihat itu. Jika kalian semua berani melawan lagi, putri kalian tidak akan selamat. Kinmu, hati-hati. Hui Sehao. Lepaskan Gogo.
Aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kau sedang menghadapi kematian, namun masih menyombongkan diri. Aku perintahkan kalian, tinggalkan perlawanan dan berlutut di hadapanku. Jika tidak, putri kalian akan kehilangan nyawanya. Kerja bagus. Hui Shihao, aku akan memberimu penghargaan nanti. Jangan Kinmu. Hiduplah. Dan balas dendam untuk kami. Sialan, masih berani bicara omong kosong. Aku akan melanggarimu sekarang juga. Tidak. Berlututlah di hadapanku sekarang. Ya seperti itu. Jika kau melakukan ini lebih awal, bukankah aku akan membiarkanmu pergi bersama istri dan anakmu? Tidak bagus ada penembak jitu. Feng Jiu, kerja bagus. Cepat kepun dan serang dia. Sekarang bagaimana kamu ingin mati? Kinmu, aku sudah lama bersiap untukmu. Lihat istrimu. Suami. Aku merasa tidak enak. Jangan bergerak. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan istriku. Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin jalan untuk bertahan hidup. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu begitu mencengangkan. Bukan berarti aku serigala emas tidak kompeten, tapi kaulah yang benar-benar terlalu mengerikan. Karena kamu ingin hidup, maka lepaskan istriku. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa kau pikir aku bodoh? Hentikan. Jangan bergerak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kau lepaskan aku. Begitu aku aman, aku pasti akan melepaskan istrimu. Kinmu, selamatkan aku. Ruyue, jangan khawatir. Suamimu akan menyelamatkanmu. Serigala emas, aku bisa membiarkanmu pergi. Tinggalkan penawarnya padaku. Bagus. Ini penawarnya. Mundur. Aku peringatkan kamu. Jika istriku, sesuatu yang buruk terjadi, aku pasti akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Kinmu, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Mundur lebih jauh. Kinmu, kau sebaiknya bersikap baik. Aku tidak punya keluhan atau permusuhan dengan kalian semua. Mengapa kamu tanpa henti mengincarku? Salahkan fakta bahwa kalian menghalangi jalan kami. Siapa yang menyuruhmu terus memegangnya begitu erat? Proyek Angel Pharmaceuticals, dan tidak melepaskannya. Rakyat jelata tidak bersalah. Membawa giat berharga adalah dosa. Ini sekarang juga. Pergi dan kuburlah bersamaku. Ruyue, bertahanlah. Kinmu. Jangan bicara bertahanlah. Kamu akan baik-baik saja. Kinmu, aku belum selesai denganmu. Tunggu saja untuk diburu oleh Aula Serigala Langit. Kejar mereka sampai ke ujung bumi. Bajingan. Di mana kau? Keluar. Aku adalah pelindung Nanjixian dari Aula Serigala Langit. Mari kita lihat siapa yang berani membunuhku. Marsekal naga pelaku utama telah dieksekusi. Dia lolos begitu saja. Ayo pergi. Ayo kita selamatkan Gugu. Ayah. Ibu. Gugu sangat mengantuk. Aku merasa tidak enak badan. Marsekal naga, orang-orang yang menculik Guo bersembunyi di dalam. Tidak peduli di mana mereka bersembunyi hari ini, aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Direktur Jenderal seseorang datang. Apel, cepat, kirim seseorang untuk menahannya. Tidak ada kabar dari pihak Direktur Jenderal Hue. Mungkinkah prospeknya suram? Kita akan mundur melalui pintu belakang. Ini buruk. Ini buruk Direktur Jenderal. Pintu belakang sudah diblokir. Diblokir adalah itu seorang wanita. Sialan. Lawan mereka sampai mati.
Berhenti di situ. Sudah kubilang berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Aku melihat ketakutanmu sekarang. Di bawahku aku masih punya lusinan saudara di bawah sana. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk turun dan bergabung dengan mereka? Sombong. Kau mencari mati. Mustahil. Bahkan peluru tidak bisa membunuhmu. Kamu adalah iblis. Yang kuat bukanlah senjatanya, tetapi orangnya. Marsekal Naga, gua tidak ada di sini. Bicara, di mana putriku? Putri kalian sudah lama mati tercekik. Perlawanan macam apa itu? Apa gunanya itu? Bagaimanapun aku tidak bisa bertahan hidup. Aku akan membiarkan putrimu dikubur bersamaku. Kamu ingin memohon kematian. Aku sengaja tidak akan membiarkanmu mati. Cepat katakan padaku di mana putriku. Putri kalian tinggal menunggu untuk dikubur bersamaku. Katakan padaku. Aula Serigala Langit bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi. Aku akan menunggumu di bawah sana. Kamu telah mengirim keluargamu ke luar negeri sejak seminggu yang lalu. Tapi, putramu melakukan kejahatan, dan saat ini masih dalam penahanan. Masalah yang kamu timbulkan, apakah kamu benar-benar ingin putramu? Apakah dia harus menderita menggantikanmu? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan sentuh anakku. Jika tidak, bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Bencana seharusnya tidak meluas ke keluarga, karena kamu bertindak tanpa malu-malu lebih dulu. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Saya mohon ampuni putra saya. Putra saya tidak bersalah. Cepat bicara. Di mana putriku? Dia ada di ruang bawah tanah. Turunlah dari sini. Ada pintu keluar di sebelah sana. Bubu. Berjuanglah nak. Ayah ada di sini. Bubu. Sialan. Bubu. Bubu, apakah kamu baik-baik saja? Bubu. Bubu. Ayah ada di sini. Buka matamu dan lihat. Bubu. Ayah belum membawamu ke taman hiburan. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Tidak boleh terjadi apa-apa. Tidak boleh terjadi apa-apa Gugu. Marsekal Naga, terimalah belasungkawa saya. Diam. Aku tidak percaya itu. Putriku Putri Kinmu tidak mungkin bisa mati. Aku harus menyelamatkannya. Marsekal Naga. Jangan. Kamu menggunakannya terakhir kali. 20 tahun dari umurmu. Kamu tidak bisa menggunakan teknik terlarang itu lagi. Enya. Marsekal Naga. Jika kamu harus menggunakannya, maka gunakan 20 tahun dari umurku. Pasukan mata air kuning membutuhkanmu. Gugu. Ayah, Sampang. Mereka semua benar-benar tidak berguna. Beberapa ratus elit tidak bisa mengalahkan satu orang. Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Ketua Aula, sekarang setelah 4 pelindung agung tewas secara tragis, kita harus membalas dendam untuk mereka dan memulihkan kekuatan Dewa Aula Serigala Langit. Berani membunuh pelindung Aula Serigala Langit. Selidiki. Siapa dia? Ayo, Gugu, kamu sangat baik. Makanlah lagi. Melapor kepada Marsekal Naga, pasukan dari Aula Serigala Langit di kota Nanji. Semuanya telah dimusnahkan. Marsekal Naga, Kinmu, sebenarnya apa identitasmu? Nyonya, kedamaianmu adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan dalam pertahanan. Komandan tertinggi pasukan mata air kuning, memimpin 3 kamar, makhluk tertinggi di dunia. Apa? Kau sebenarnya adalah komandan pasukan mata air kuning. Suami, kau tidak sedang bercanda denganku kan? Kau tidak mungkin tahu idolaku adalah Marsekal Naga. Jadi kau sengaja menyamar sebagai Marsekal Naga.
Ruyul, Feng Jiu adalah Komandan Sektor Barat Laut dari pasukan Mata Air Kuning. Dia adalah bawahan kepercayaanku. Nyonya, Marsekal Naga benar. Perasaanku terhadap Marsekal Naga sebenarnya lebih tentang kekaguman. Bagaimana menurutmu? Tertegun hingga terdiam. Istri Marsekal Nagaku. Aku sudah menduga identitasmu tidak sederhana, tapi aku tidak menyangka akan sehebat ini. Bagaimana mungkin aku membiarkan istriku sendiri menderita kerugian? Periode ini tidak aman. Aku diam-diam mengirim orang untuk melindungimu. Kakak dan kakak ipar, kami memiliki penemuan besar. Ada apa? Bukankah kalian berdua memberitahuku untuk bertanggung jawab membangun kembali laboratorium? Aku menemukan bahwa satu rencana sudah berhasil. Obat khusus itu berpeluang untuk terwujud dalam minggu ini. Benarkah? Cepat bawa aku melihatnya. Jangan bersemangat. Kamu masih perlu lebih banyak istirahat dan pemulihan. Bagaimanapun tidak ada masalah besar. Kau jaga gua-gua baik-baik. Aku memintamu menyelidiki markas Aula Serigala Langit. Sudahkah kamu menemukannya? Melapor kepada Marsekal Naga. Itu telah ditemukan. Sangat bagus. Hari ini, kita akan pergi dan menyerang mereka. Ketua Lu, cabang Naji, berada di bawah yurisdiksi Anda. Sekarang telah dimusnahkan sepenuhnya. Tidakkah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Ketua Aula, Serigala Emas dan anak buahnya berkata, mereka menemukan sebuah proyek dari Anil Pharmaceuticals dan bersiap untuk merebutnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka memprovokasi musuh yang kuat. Hanya itu yang Anda tahu. Aku memohon belas kasihan Ketua Aula. Aku memohon belas kasihan Ketua Aula. Anda tidak tahu apa-apa. Apa gunanya mempertahankan Anda? Sekelompok sampah. Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Bawahan Anda telah menyelidiki dan memastikan pelaku utamanya bernama Kinmu. Asalnya misterius dan kekuatannya luar biasa. Dia saat ini tinggal bersama keluarga Xie di Nanji. Sebagai menantu yang tinggal di rumah, orang ini kemungkinan besar memiliki dukungan lain. Tetapi semuanya telah disembunyikan. Latar belakang yang cukup. Siapa lagi yang tahu informasi tentang Kinmu? Ketua Aula mohon redakan amarah Anda. Bawahan Anda tidak tahu. Sekelompok sampah. Kinmu, saya tidak peduli latar belakang luar biasa apa yang dia miliki. Jika dia berani menyinggung keagungan surgawi Aula Serigala Langit saya, dia pantas dihancurkan seluruh klannya. 4 prajurit bayangan agung. Ikuti Ketua Aula ini dalam perjalanan ke Nanji. Ya Ketua Aula. Tidak perlu mencari. Aku ada di sini. Siapa Anda? Bukankah kamu mencariku? Anda adalah Kinmu. Ada jalan menuju surga. Namun Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada gerbang menuju neraka, namun Anda melemparkan diri ke dalamnya. Aku sendiri bisa membantai kalian semua seperti anjing. Betapa lancangnya. Anda menghancurkan cabang Nanji saya. Berani secara aktif memprovokasi saya. Tangkap mereka untukku. Mereka punya sedikit kemampuan. Mundur. Saya Ketua Aula akan menemui Anda secara pribadi. Aku kira mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka hanyalah sekelompok pajangan yang bergerak. Bajingan mati untukku. Kinmu, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja itu adalah untuk menghancurkan Aula Serigala Langitmu. Kinmu, akan ada banyak waktu di masa depan. Saya Ketua Aula pasti akan membuat Anda diiris menjadi 10.000 keping. Villa Keluarga Xia. Siapa kalian semua? Cepat lepaskan cucuku. Kakak, Tuanku ampuni hidupku. Jangan bunuh kami. Ketua Aula, bagaimana kalau begini? Maukah Anda membiarkan kami pergi Tuan? Kami punya uang. Saya punya uang. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan suami cucu Anda. Pergi. Sebarkan berita itu kepada Kinmu. Katakan saja istrinya dan seluruh keluarganya ada di tangan saya. Jika dia tidak ingin mereka mati, Apa? maka patuhlah keluar. Datang ke sini. Tuanku mohon, jangan sama sekali. Kami punya permusuhan dengan Kinmu. Dia berharap kami mati. Ini, dia pasti tidak akan datang. Tuanku, bagaimana kalau begini? Anda perlakukan kami seperti tidak ada apa-apa dan biarkan kami pergi. Bagaimana Anda menangani intelijen? Membuang-buang waktu. Bunuh mereka semut. Tuanku, Jangan bunuh kami. Aku punya rencana yang pasti akan membuat Kinmu itu menyerah tanpa perlawanan. katakan padaku. Selama kamu mengirim bawahanmu untuk menculik cucuku, ini mengapa khawatir tidak bisa membunuh Kinmu? Selain itu, aku bisa secara pribadi menggunakan cucuku ini untuk memancingnya keluar. Kurasa kamu ada gunanya. Kalau begitu, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawa kalian. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Ini benar-benar luar biasa. Hanya 1 pil seperti ini benar-benar bisa menyembuhkan kanker. Kakak ipar, penelitian obat khusus berhasil. Dan perusahaan kita akan segera melambung. Ruyul, aku orang tua ini datang ke sini, dan kamu bahkan tidak menyambutku. Apakah kamu masih marah pada kakek? Kakek, kau mencariku. Ada apa?
Ruyul, sebelum ini, kakek, memang salah. Selama periode ini, aku telah melakukan refleksi diri yang mendalam. Apapun yang terjadi, kita juga keluarga. Oleh karena itu, aku harap kamu bisa memaafkan kami. Kakek salah. Ruyul, kamu seharusnya beri kakek kesempatan. Saya orang tua ini, tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Ruyul, kami benar-benar tahu kami salah. Ruyul, kamu sudah membuat reservasi di Datang Palace Hotel. Biarkan keluarga kita duduk dan makan dengan baik. Anggap saja ini. Saya kakekmu. Meminta maaf dan memohon pengampunan kepadamu. Tapi Kinmu tidak mengizinkanku berkeliaran. Ruyul, Anda seharusnya memberi kakak kesempatan untuk meminta maaf. Kalau begitu. Baiklah, kalau begitu. Kakak ipar sedang makan dengan tetua Sia. Mengapa butuh waktu lama sekali? Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang berani bergerak, Film was aku akan membunuhmu. translated Pergi. and narrated by M Media. Ketemu. Mundur. Cepat. Halo, ada apa? Marsekal naga ini buruk. Nyonya telah ditangkap oleh orang-orang dari Olah Serigala Langit. Setelah menangkap Nyonya, mereka juga menyerang laboratorium secara paksa dan mencuri obat khusus itu. Feng Jiu, siapkan anak buah. Marsekal naga, ini adalah jebakan yang dibuat khusus untukmu. Lepaskan aku. Kamu sendiri bukan tandingan mereka. Seperti ini. Dimengerti? Sisik terbalik naga santu dan mati. Berani menyentuh istriku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat yang utuh. Bahkan jika kekuatan tempur Anda tak tertandingi. Setelah kami memahami kelemahan Anda, bukankah Anda tetap membiarkan mereka mengurusnya? Pergi, hadang mereka untukku. Kinmu, Anda cemas sekarang. Apakah Anda sangat ingin menyelamatkan istri Anda? Segera turun ke sini. Jika kamu ingin bertemu Marsekal naga, pertama kamu harus melewati saya. Anda tidak pernah bosan menggunakan trik curang. Pemenang mengambil semuanya. Suruh Kinmu keluar dari mobil. Jika dia ingin menyelamatkan istrinya, dia harus melumpuhkan kedua lengannya terlebih dahulu. Menghadapi kalian semua, aku sendiri sudah cukup. Bunuh mereka. Beri pelajaran kepada bawahannya. Kinmu, kau benar-benar tenang. Kau tidak menginginkan istrimu lagi. Apel, karena tidak ada siapa-siapa di sini. Kemana Kinmu pergi? Baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Kita terjebak dalam perangkap. Cepat dan kembali bersamaku. Datang kapanpun kamu mau. Pergi kapanpun kamu mau. Ruyul, kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Bagaimana dengan perusahaanmu? Aku akan bantu mengelolanya. Apakah hati kalian terbuat dari besi? Aku membencimu. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bajingan. Ketua Aula. Ketua Aula. Semuanya di sini normal. Kamu sebelumnya berjanji kepada kami adalah menyerahkan perusahaan Xiaoyu kepada kami. Bisakah janji itu dipenuhi sekarang? Kau ingin hadiah? Itu cukup mudah. Kakak. 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 Kinmu, aku tahu kau ada di dekat sini. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak keluar, aku akan membantai istrimu. Kinmu. Gua tidak bisa tanpa ayah. Jangan khawatirkan aku. Apa kau mendengarku, Kinmu?
Hentikan. Kau benar-benar ada di dekat sini. Kinmu pergi. Pergi. Ruyul, aku pasti akan menyelamatkanmu. Pergi. Pergi. Kinmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bergabunglah dengan Aula Serigala Langitku. Aku akan memberimu posisi wakil ketua Aula. Bagaimana? Kalian sekelompok sampah tak berguna. Bahkan, jika aku Kinmu kehilangan nyawaku, aku tidak akan pernah bekerja untukmu. Kau menolak tawaran baik, jadi kau akan menerima hukuman. Nyawa istrimu. Kau tidak menginginkannya lagi, benarkah? Hentikan. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan memotong salah satu tangan istrimu. Aku ingin melihat berapa lama istrimu bisa bertahan. Kinmu. Jangan khawatirkan aku. Jaga gua baik-baik. Aku tidak akan pergi. Sudah kubilang, aku akan melindungimu dengan baik. Sungguh mengharukan. Baiklah, kata-kata terakhir sudah diucapkan. Laksanakan. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kalian semua tidak memanfaatkannya. Siapa wanita itu? Ketua Aula, dia adalah saudara perempuannya. Seorang saudara perempuan itu bagus. Tangkap dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kinmu, seorang saudara perempuan diantar tepat ke depan pintuku. Sungguh menyenangkan. Kamu. Kinmu, kita sudah bertarung begitu lama. Namun kau belum berdarah. Ini membuatku kehilangan muka. Tusuk dirimu sendiri sekali. Jika aku menusuk diriku sendiri, apakah kau akan melepaskan mereka? Jika aku bilang ya, apakah kau akan percaya padaku? Kau tusuk dulu. Setelah kau menusuk dirimu sendiri, aku akan mempertimbangkannya. Kakak, aku minta maaf. Jangan selamatkan aku. Selamatkan kakak ipar dulu. Cukup omong kosong. Jika kau tidak ingin istrimu ditelanjangi di depan umum, maka tusuk dirimu sendiri. Suami. Sekarang, apakah kamu puas? Lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, suami. Itulah yang kau dapat karena sombong. Bukankah kau masih sekarang seekor anjing mati di bawah kakiku? Mustahil. Dia ternyata tidak mati. Kakak, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bagus sekali. Bawa kakak iparmu, cepat dan pergi. Suami. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Bahkan jika kau tidak mati, dengan tubuhmu yang terluka parah, bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Datang dan matilah. Aku bilang, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kinmu, kau dan aku, mari kita berjabat tangan dan berdamai. Bagaimana? Selalu tinggalkan jalan keluar saat melakukan sesuatu. Sudahkah kamu menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Ampuni, ampuni aku. Aku mohon padamu. Aku sudah selesai bicara. Kalau begitu pergilah mati. Kakak, bagus sekali. Kita menang. Ruyul. Dia hanya pingsan. Dia tidak terluka parah. Ayo. Kamu jaga baik-baik kiparmu. Aku akan pergi mendukung Feng Jiu. Marsekal Naga. Feng Jiu tidak akan pernah bisa.
tidak bisa lagi bekerja untuk Anda, Tuan. Marsekal Naga, Anda di sini. Marsekal Naga, semua musuh telah dimusnahkan. Aku telah bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan pasukan Yellow Strings terluka. Mari kita pergi, pulang. Suami, aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Keterampilan medismu, tentu saja aku mempercayainya. Tidak, kamu melukai tubuhmu kali ini. Kamu butuh lebih banyak istirahat dan pemulihan. Tapi aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Dengarkan aku. Kakak, tapi tempat konferensi pers sudah disiapkan. Sebagai Direktur Jenderal kakak ipar, aku tidak bisa tidak pergi. Obat khusus untuk kanker. Apakah kita mengadakan konferensi pers atau tidak? Tidak memengaruhi nilainya. Tapi aku benar-benar ingin pergi. Kalau begitu mari kita adakan konferensi pers. Pergi lagi. Aku, Ruyu, lihat siapa yang datang menemuimu. Go, cepat kemari dan peluk ibu. Ibu, kenapa kamu dirawat di rumah sakit lagi? Istri Marsekal Naga, apakah itu sesuatu yang bisa menjadi milik orang biasa? Ruyo kita, setelah melewati kesengsaraan ini, akhirnya mencapai hasil yang positif. Menantu yang baik, kau setuju kan? Ibu dan ayah, mohon tenang. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menghadapi hal-hal seperti itu lagi. Jika langit runtuh, aku akan berada di sini untuk menahannya demi kalian. Bagus. Dengarkan dirimu sendiri, menantu laki-lakiku yang berharga. Kita tentu tidak bisa membiarkannya terlalu lelah. Marsekal Naga, Anda benar-benar tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Tidak, kali ini pimpin pasukan untuk sapu bersih Dewan Serigala Langit. Paling cepat akan memakan waktu seminggu, dan paling lama sedikit lebih dari sebulan sebelum aku bisa kembali. Anggap saja ini perjalanan bisnis. Mari kita pergi. Cerita sampingan. Halo Cek Il. Halo, tolong bukakan kamar 808 untukku. 808. Lelucon macam apa ini? Kamar 808 adalah ketua Tial Suite terbesar kami di sini. Hanya satu malam. Berharga 50 juta. Orang miskin sepertimu. Bisakah kamu membayar untuk menginap di sini? Jika kamu membuat masalah lagi, aku akan memanggil keamanan. Siapa itu? Menggertak kesayangan kecil kita ya? Sayang, dia menggangguku. Dia menyombongkan diri bahwa dia akan menginap di ketua Tial Suite kita. Jika ini menyebabkan masalah bagi orang penting di ketua Tial Suite, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Enya, tidakkah kau tahu? Untuk memasuki hotel kami ini, kau harus menjalani verifikasi aset. Tanpa 5 juta, kau mungkin bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Cepat gesek kartunya. Baiklah, silakan gesekkan untuknya. Gesek kartu gagal. Masih kurang 320.000. Dasar orang miskin. Kenapa kamu berpura-pura menjadi orang besar? Ini semua salahmu. Kau tiba-tiba bilang harus pergi perjalanan bisnis, yang membuatku membawa kartu yang salah. Keamanan, cepat dan usir mereka keluar. The Desa film was ini. translated and narrated by M Media. 10.000, 100.000, juta 10 juta 100 juta, miliar 10 miliar 100 miliar. Siapa kamu? Token Dewa Naga, kau adalah Marsekal Naga. Suami, air panasnya sudah siap. Aku akan mencucikan kakimu. Cerita sampingan. Panas sekali, jangan cuci itu. Ini adalah surat perjanjian cerai, tanda tangani. Sudah kau pikirkan baik-baik. Aku sudah lebih dari memikirkannya. Aku sudah menikahimu selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu memperlakukanku? Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak? Kau, Jika aku mau, dalam hitungan menit, bisa menemukan seseorang yang lebih baik darimu. 10.000 kali. Halo Feng Jiu. Carikan aku beberapa pacar. Ya, ganti satu setiap hari. Mengenai persyaratannya, kamu urus sendiri. Apa? Kamu sudah menemukannya untukku. Cepat kirim mereka ke sini. Kinwu. Apa kau benar-benar berani melakukan itu? Sayang, bukankah kamu menyuruhku bertingkah seperti ini? Lihat, aku tidak benar-benar menelponnya. Kinwu. Kau benar-benar menikmatinya barusan bukan? Sayang, aku salah. Ayolah, suamimu akan mencucinya untukmu. Begitu baru benar. Marsekal Naga, kakakmu Nona Kenya, sedang dalam masalah. Apa katamu? Di mana Kenya? Kumpulkan seluruh pasukan Yellow Springs untukku. Jika ada yang berani menyentuh Xiaoya, aku akan. Bagus sekali kalian. Kalian mempermainkanku kan? Kalian mempermainkanku kan?